Halo teman-teman, selamat datang di channel Lestari Tani. Pada kesempatan kali ini, Lestari Tani akan menjelaskan tentang fakta unik pisang Cavendish. Mau tahu faktanya? Simak terus videonya teman-teman, jangan sampai kelewatan. Pisang Cavendish. Pisang Cavendish merupakan komoditas buah tropis yang sangat populer di dunia. Di Indonesia, pisang ini lebih dikenal dengan sebutan pisang Ambon putih. Pisang Cavendish banyak dikembangbiakan menggunakan metode kultur jaringan. Keunggulan bibit pisang hasil kultur jaringan dibandingkan dengan bibit dari anakan adalah bibit kultur jaringan terbebas dari penyakit seperti layu moko akibat Pseudomonas solanaceae dan layu Panama akibat Fusarium oxysporum subensea. Dalam kultur jaringan pisang, sampai saat ini yang banyak dikenal adalah kultur dengan eksplan bonggol. Karakteristik pisang Cavendish ialah pohon pisang Cavendish mempunyai tinggi batang 2,5 sampai 3 meter dengan warna hijau kehitaman. Daunnya berwarna hijau tua, panjang tandan 60 sampai 100 cm dengan berat 15 sampai 30 kg. Setiap tandan terdiri dari 8 sampai 13 sisiran dan setiap sisiran ada 12 sampai 22 buah. Daging buah dari pisang ini putih kekuningan. Rasanya manis agak asam dan lunak. Kulit buah agak tebal berwarna hijau kekuningan sampai kuning muda halus. Kondisi pertumbuhannya, suhu merupakan faktor utama untuk pertumbuhan tanaman pisang Cavendish. Suhu optimum untuk pertumbuhan adalah sekitar 27 derajat Celcius dan suhu maksimumnya 38 derajat Celcius. Tanaman ini tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Pisang ini tidak dapat tumbuh di dataran tinggi. Ketinggian di atas 1600 meter di atas permukaan laut. Kebanyakan pisang tumbuh baik di lahan terbuka, tetapi kelebihan pencinaran akan menyebabkan terbakar matahari. Tanaman ini juga sangat sensitif terhadap angin kencang, karena dapat menyebabkan daunnya rusak dan robek dan merobohkan pohonnya. Untuk pertumbuhan yang optimal, curah hujan yang diperlukan sekitar 200 sampai 220 mm dan kelembapan tanahnya tidak kurang dari 60 sampai 70% dari kapasitas lapangan. Tanah yang paling baik untuk pertumbuhan pisang Cavendish adalah tanah liat yang dalam dan gembur serta yang memiliki pengeringan dan aerasi yang baik. Tanaman ini sangat toleran terhadap pH 4,5 sampai 7,5. Adapun penyakit di dalam tubuh pisang Cavendish, salah satu jenis penyakit yang kerap menyerang tanaman pisang Cavendish adalah layu Panama atau sering dikenal dengan nama layu Fusarium. Penyakit ini membuat daun pisang menjadi layu dan mudah putus. Jamur penyebab penyakit ini adalah Fusarium oxysporum sp subensea yang mampu bertahan lama di dalam tanah sebagai Chlamydospora
sehingga sulit untuk dikendalikan. Sejumlah cara pengendaliannya telah diteliti, namun belum memberikan hasil yang memuaskan. Contohnya adalah pengendalian hayati patogen yang ditularkan melalui tanah dan penggunaan jenis bakteri tertentu untuk mengendalikan patogen yang ditularkan melalui tanah tersebut. Selain layu Panama, tanaman pisang Cavendish juga dapat terkena penyakit Mycosperella Leaf Disease Complex atau yang biasa disebut MLDC. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah perkembangan tanaman yang buruk, daun-daun menjadi layu dan cepat. Daun-daun menjadi layu dengan cepat. Jumlah daun-daun yang sehat semakin berkurang. Timbulnya tandan yang buruk, buah-buah yang dihasilkan tidak baik, dan perkembangan buahnya menjadi prematur. Sedangkan contoh penyakit-penyakit lain dari pisang Cavendish adalah Yellow Sigatoka yang disebabkan oleh M. musicola dan Black Leaf Streak atau Black Sigatoka yang disebabkan oleh M. vigiensis. Manfaat dari pisang Cavendish. Pisang berwarna kuning persik ini memiliki banyak kandungan gizi seperti riboflavin, mangan, vitamin A, vitamin B6, niacin, serat, protein, vitamin C, besi, kalium, folat, dan magnesium. Kaya akan kandungan gizi, pisang Cavendish tentu baik untuk dikonsumsi. Mengonsumsi buah-buahan termasuk pisang Cavendish akan membuat Anda lebih sehat dan mencegah penyakit menular maupun penyakit dalam. Nah, itu tadi adalah fakta unik pisang Cavendish. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga klik icon loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan info-info menarik dari Lestari Tani. Like juga, share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu info seputar tanaman dari Lestari Tani. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.